Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman para pencinta pengadaan. Sesi kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pelaku pengadaan atau para pihak yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pada sesi pertama, kita sudah membahas tentang PA, KPA, dan PPK ya, pengguna anggaran, KPA, dan PPK. Ini sesi pertama terkait pelaku pengadaan. Silahkan dilihat di deskripsi di bawah, ada linknya ya kalau belum melihat sesi pertama terkait pelaku pengadaan. Pada sesi kali ini kita akan membahas sisanya ya pelaku pengadaan, yaitu pejabat pengadaan, pokja pemilihan, procurement agent, penyelenggara swakelola, dan penyedia. Insya Allah cukup ya dalam sesi terakhir ini. Baik, pertama kita ke pejabat pengadaan ya. Nah, ini pejabat pengadaan sebetulnya mirip dengan pokja pemilihan ya. Tugasnya itu untuk melakukan eksekusi pemilihan penyedia. Namun pokja pengadaan, namun pejabat pengadaan itu lingkupnya lebih kecil daripada pokja pemilihan ya. Nah, jadi pokja pengadaan ini kalau lebih mudah kita ambil kata kuncinya, yaitu pejabat pengadaan itu melakukan pengadaan langsung aja, kata kunci awalnya ya. Kata kunci awalnya. Kenapa pengadaan langsung? Agar bisa langsung nempel bahwasannya pejabat pengadaan itu dibatasi dengan angka 200 juta. Yang mana BPKJL itu sampai dengan 200 juta kan pengadaan langsungnya kan. Sedangkan untuk konsultan pengadaan langsungnya sampai dengan 100 juta ya. Jadi itu kata kunci pertamanya. Nah, kemudian untuk penunjukan langsung ini PL di sini penunjukan langsung ya. Sedangkan untuk penunjukan langsung bagaimana? Ya, penunjukan langsung juga mirip dengan pengadaan langsung tadi. Jadi penunjukan langsung walaupun itu tidak dibatasi nilai, berapapun itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Nah, namun untuk penunjukan langsung sampai dengan 200 juta untuk BPKJL. BPKJL itu barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang nilainya sampai dengan 200 juta. Nah, itu penunjukan langsungnya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Dan untuk konsultan tentunya sampai dengan 100 juta. Nah, ini penunjukan langsung untuk konsultan ya, sampai dengan 100 juta. Jadi biar gampang menghafal, pejabat pengadaan itu kata kunci awalnya pengadaan langsung saja. Karena kita tahu kan pengadaan langsung kan dibatasi nilai, yaitu sampai dengan 200 untuk barang konstruksi jasa lainnya, BPKJL, dan sampai dengan 100 untuk konsultan. Nah, itu lingkupnya pejabat pengadaan. Kemudian penunjukan langsung bagaimana? Sama, dibatasi sampai dengan 200 dan sampai dengan 100 konsultan. Karena penunjukan langsung walaupun tidak dibatasi nilai tapi dibatasi oleh kriteria. Nah, untuk penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan itu nilainya dibatasi. Gitu. Nah, kemudian satu lagi untuk e-purchasing. E-purchasing juga pejabat pengadaan eksekusi e-purchasing itu hanya sampai dengan nilai 200 juta. Nah, jadi untuk menghafalnya begitulah gampangnya ya. Jadi pejabat pengadaan lingkupnya dibatasi seperti pembatasan pada pengadaan langsung, yaitu sampai dengan 200 untuk barang konstruksi lainnya dan sampai dengan 100 untuk konsultan. Nah, selanjutnya untuk penunjukan langsung sama dibatasi juga sampai dengan 200 dan sampai 100 untuk konsultan. Untuk e-purchasing dibatasi juga sampai dengan 200 juta. Karena e-purchasing kan banyaknya barang ya. Itu untuk mudah menghafalnya ya. Nah, kemudian satu lagi, apa sih pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional Japung ya, atau personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing dengan batasan nilai tadi. Nah, jadi pejabat pengadaan itu bisa pejabat administrasi, tentunya yang sudah lulus sertifikasi ya. Kemudian pejabat fungsional Japung pengadaan atau personil ya yang bertugas melaksanakan tadi itu. Nah, ini pejabat pengadaan ya tentunya dalam prakteknya sebaiknya dilakukan oleh Japung ya, oleh Japung pengadaan yang ada di UKPBJ seperti itu. Ya kalau Japungnya sudah tanda kutip sudah habis atau sudah overload, nah baru bisa ditunjuk ke pejabat administrasi atau personel lainnya yang memang ditunjuk untuk melakukan hal itu. Nah, itu pejabat pengadaan ya. Selanjutnya ke pokja pemilihan. Nah, pokja pemilihan ini lingkupnya lebih luas lagi dari pejabat pengadaan ya. Jadi dia melakukan pemilihan penyedia yang lingkupnya lebih luas daripada pejabat pengadaan. Definisinya di pasal awal Perpres ya,
yaitu sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ. Jadi di bawah UKPBJ nih, yang mengelola pemilihan penyedia. Ya, jadi yang melakukan, yang mengelola pemilihan penyedia. Pokja pemilihan, kelompok kerja pemilihan. Nah, ini isinya jabatan fungsional, pengadaan ya, ataupun yang sudah bersertifikat pengadaan ya. Ini di bawah UKPBJ. Tugasnya apa? Tugasnya melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang mana? Pemilihan penyedia tentunya di luar dari e-purchasing dan pengadaan langsung ya. Karena e-purchasing itu oleh pejabat pengadaan tadi ya sampai dengan 200 atau oleh PPK di atas 200. Sedangkan pengadaan langsung itu oleh pejabat pengadaan. Jadi di luar kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Nah, berarti persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk apa? Untuk tender cepat, untuk tender, untuk penunjukan langsung yang di atas 200 atau di atas 100 konsultan. Nah, itu tugasnya Pokja Pemilihan. Kemudian ini ada yang dicoret ya untuk di Perpres 12 2021. Nah, ini mencoret persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dalam e-katalog. Nah, karena untuk terkait Pokja Pemilihan terkait katalog elektronik itu diatur dalam PLM LKPP. Nanti ada bisnis proses yang baru ya. Seperti itu. Nanti kita lihat, nanti akan kita bahas pada sesi yang lain terkait PLM baru ini ya. Kemudian dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia ada satu tahapan yaitu menetapkan pemenang. Nah, penetapan pemenang oleh Pokja ini dibatasi sampai dengan nilai 100 miliar untuk barang, konstruksi, jasa lainnya ataupun dengan tender. Sedangkan untuk konsultan itu atau dengan seleksi itu sampai dengan 10 miliar. Makanya di awal ada video terkait jenis barang jasa. Makanya kita kenapa harus mengerti terlebih dahulu ketika baca soal ataupun ketika melaksanakan suatu pengadaan, kita harus tahu dulu apa jenis barang jasanya. Nah, silahkan di video sebelumnya sudah ada tuh jenis barang jasa apa saja. Kita harus tahu dulu. Kenapa? Ya salah satunya begini. Contohnya ini dalam menetapkan pemenang ternyata Pokja Pemilihan itu untuk tender itu dibatasi sampai dengan 100 juta. 100 miliar maaf. Di atas 100 miliar itu harus melalui pengguna anggaran. Untuk konsultan itu sampai dengan 10 miliar yang menetapkan pemenang oleh Pokja Pemilihan. Di atas 10 miliar konsultan itu oleh PA. Seperti itu. Nanti kalau di atas 100 miliar tender atau di atas 10 miliar seleksi, maka hasil evaluasi dari Pokja Pemilihan diberikan kepada PA untuk ditetapkan pemenangnya. Ya. Kemudian sebagai tambahan Pokja Pemilihan itu anggotanya minimal 3 orang dan bisa ditambah asal tetap gasal ya. Jadi tambah menjadi 5, menjadi 7 disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan ya. Kemudian bisa dibantu oleh tim atau tenaga ahli ya. Karena Pokja belum tentu juga mengerti terkait teknis pengadaan, teknis barang jasa yang akan diadakannya. Nah, bisa dibantu oleh teman-teman yang ahli yang mengerti terkait teknis barang jasanya dalam proses pemilihan penyedianya. Nah, itu Pokja Pemilihan yang perlu diketahui yang ada dalam Perpres 12 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 16 2018. Terkait bagaimana caranya melakukannya itu harus dilihat nanti ataupun bisa dikembangkan dalam unit kompetensi yang lain. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya procurement agent. Nah, ini di pasal 14 ya. Procurement agent ini dalam Perpres baru tidak ada perubahan. Procurement agent pada intinya adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan yang diberi kepercayaan oleh KLPD sebagai pihak pemberi pekerjaan. Jadi UKPBJ ini bisa pelaku usaha atau bisa UKPBJ lain yang melaksanakan tugas yang mana mutatis mutandis sebagai Pokja Pemilihan atau PPK. Nah, untuk yang bagaimana? Untuk yang ketika suatu satker ataupun suatu KLPD yang belum memiliki kapasitas dalam hal pengadaan. Misalkan ada suatu daerah pemekaran baru. Nah, UKPBJ-nya belum siap nih untuk melakukan pengadaan. Karena misalkan japungnya masih terbatas. Nah, maka UKPBJ-nya bisa menunjuk procurement agent atau agen pengadaan dalam melakukan proses pengadaannya, baik itu sebagai Pokja ataupun PPK. Nah, misalkan ada membangun rumah sakit, nah Pokjanya bisa minta tolong ke UKPBJ Kemenkes misalkan atau UKPBJ LKPP ya untuk ditunjuk sebagai agen pengadaan dalam melakukan proses pemilihannya. Termasuk PPK-nya juga.
Dan itu bisa dari pelaku usaha juga. Proses pemilihannya bagaimana? Ya sesuai dengan perpres lah, bisa dengan seleksi ya, bisa dengan pengadaan langsung dan sebagainya, disesuaikan dengan perpres cara menunjuk agen pengadaan dari pelaku usaha. Nah itu jadi ibaratnya ini procurement agent itu adalah yang melakukan proses pemilihan atau sebagai PPK dari luar ya. Nah luarannya siapa? Bisa UKPBJ atau pelaku usaha ya, perseorangan ya, dalam hal melakukan proses pengadaan untuk suatu perangkat daerah atau suatu KL yang memang belum memiliki kapasitas pengadaan. Tuh. Nah, kemudian dalam Perpres baru kita tahu PJPPHP dihapus ya. Jadi tidak ada lagi pejabat atau panitia pemeriksaan hasil pekerjaan. Selanjutnya masuk ke penyelenggara swakelola. Nah, penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Ada 3 tim, ada tim pelaksana, tim pengawas. Tidak ada tim perencana ya, karena perencanaannya sudah oleh KLPD ya tentunya ya. Jadi hanya ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah untuk tim-tim ini manajerial ya, ini keilmuan manajemen, persiapan tentunya melakukan semua hal-hal terkait persiapan, sasaran, rencana kegiatan, jadwal, dan rencana biaya. Tim pelaksana tentunya melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, melaporkan, dan melaksanakan kegiatan dan juga penyerapan anggaran. Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik administrasi pelaksana swakelola. Jadi mengawasi ya. Ini standar ya untuk tim swakelola ya. Poin penting tidak ada tim perencana ya, hanya tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Kemudian satu hal lagi, penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh pengelola PBJ, bisa dibantu oleh Japung tuh, bisa memperoleh angka kredit sebagai pengelola sebagai penyelenggara swakelola, bisa masuk tim persiapan, bisa masuk tim pelaksana atau tim pengawas ya, Japung pengadaan. Terakhir penyedia ya, ini pelaku usaha yang berkontrak dengan pemerintah. Tentunya dia pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak ya. Bisa perseorangan, bisa badan usaha yang melakukan usaha kegiatan sesuai dengan aturan ataupun izin tertentu pada bidang tertentu. Nah, tanggung jawabnya tentunya secara umum melaksanakan kontrak ya, menjaga kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Jadi ya semua hal ini adalah tanggung jawab penyedia, bukan PPK ya. PPK memanajenya nih bagaimana bisa menghasilkan kualitas yang sesuai kebutuhan, tepat volume sesuai kontrak, waktunya sesuai dengan kebutuhan ya, dan tempatnya di mana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Yaitu teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan, terkait pelaku pengadaan barang jasa pemerintah sesi kedua ya, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, procurement agent, penyelenggara swakelola, dan penyedia. Apabila ditanyakan silahkan dapat di komen. Demikian, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya, dan salam pengadaan dari Bogor.